Harusnya. Kenapa kamu jadi bahan video seakan-akan kamu mengolok? Kamu bisa buat begitu? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Di sini hawanya dingin. Dingin di sini. Ini jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah. Saya melihat dua video. Aldo menganggap orang Solo menganggap orang Solo kurang makan lah. Lalu Anies Baswedan soal batik lah. Mereka ini asli orang mana ya? Kalau KTP tentu orang Indonesia, tapi keturunan mana gitu loh. Aneh gitu loh. Saat ada orang hajatan, itu kan suasana bahagia. Padahal di agama Islam itu jelas, kalau kita bahagia, paling baik itu salah satunya apa? Tentu salah satu bersyukur. Kedua apa? Berbagi kebahagiaan. Ini kayaknya Aldo nih nggak tahu kenapa ada orang bagi-bagi makanan aja dikomentari. Itu banyak loh, berapa ribu coba itu. Itu melibatkan UMKM kecil. Bakso, mie ayam, seperti itulah, banyak jenisnya. Pokoknya aneka macam seabrek se-Solo itu ada di situ. Tentu itu mengeluarkan kos yang banyak, nggak sedikit. Kok bisa-bisanya berkata seperti itu? Rebutan lalu bilangnya itu seperti orang kurang makan atau ekonominya apalah. Aldo belum tahu ya, orang Solo itu kaya-kaya loh. Orang Solo itu kaya-kaya kebanyakan. Namanya saja kerumunan massa. Orang banyak, penjualnya juga banyak, penjualnya sendiri banyak. Belum lagi kendaraan, belum lagi tukang becak, belum lagi pengunjung, belum lagi aparat dan lain sebagainya. Tukang dagangnya aja udah banyak, apalagi ketambahan orang. Itu gak ada rebutan tuh. Kalau desak-desakan tuh ada, karena tempatnya memang sesek gitu loh. Tempatnya tuh memang jalan penuh. Tapi bukan berarti itu rebutan atau kamu anggap itu kurang makan atau apa. Tidak. Yang namanya orang banyak kan, cara berpikirnya, tidak tanduknya kan memang beda-beda. Itu loh tuh. Jadi kalau ada orang berbagi makanan ke sesama manusia, ada orang bahagia, berbagi kebahagiaan, ya harusnya kamu bilang amin. Harusnya. Kenapa kamu jadi bahan video seakan-akan kamu mengolok? Kamu bisa buat begitu? Gak bisa. Jukir balik deh berapa kali, gak bisa kamu. Itu kosnya berapa coba? Berapa ribu porsi? Banyak. Wong pedagangnya aja banyak, dikerahkan semua ibaratnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik, kamu itu seperti apa ya? Alergi lah, atau mungkin kamu ini, tepatnya mungkin kamu nyinyir karena soal politik ya. Ini loh, nggak agama, nggak apapun. Kalau sudah terjun di soal politik, politik ini di kepala, di hati ini jadi racun. Semua itu dilihat, dipandang, apapun dalih agamanya, apapun dalih ilmu ekonominya, apapun ilmu budaya atau apapun. Kalau melihat dari sisi politik, udah racun yang berbicara. Nggak hanya racun Shopee loh. Racun Shopee itu banyak pada orang yang suka, anehnya. Belanja kan seperti itu, ya itu urusan lain lah. Ini tuh melihat orang makan, melihat orang berbagi, kenapa kamu seperti itu?
harusnya tuh meraba diri, wah saya belum bisa seperti itu gitu. Ayah kamu tuh. Ini belum lagi nih si Anies nih soal batik. Batik itu udah ada lama. Mungkin di Indonesia tuh era-era zaman Majapahit, lalu kesini era kerajaan Mataram, lalu era kerajaan Solo dan Yogyakarta. Itu di situ. Nah, saat di situ itu banyak ornamen atau corak atau motif yang lain-lain yang banyak. Kalau dulu itu paling cuman, kalau kita lihat sejarah ya, itu dulu zaman Majapahit atau kesininya agak masih Majapahit sampai ke Mataram, itu lebih banyak gambarannya ke hewan atau ke tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan seperti itu. Makanya wayang itu kan ada di gunungan tuh, gambarnya isinya banyak hal kan di situ. Lalu era Solo, kerajaan Solo, lalu era kerajaan Jogja. Nah di situ banyak sekali motif-motifnya sampai sekarang. Tapi kalau yang paling tua itu yang mana itu, yang Ponorogo apa itu namanya, itu ada, itu yang paling tua. Tapi kalau yang lebih tua lagi, seni batik atau lukisan di kain itu zaman kuno udah ada. Entah zaman apa itu, kerajaan atau zaman kuno lah itu ada. Jadi kalau misalkan kain itu, Anies itu kan berbicara kain, ya emang itu ditaruh di kain. Soal kain itu untuk baju, untuk sarung, untuk kebaya, untuk apa aja, terserah yang punya lah. Tapi kalau dia berkata kesalahan lah, lalu nggak sopan lah, so akademik tuh begini loh, orang so akademik tapi kebablasan tuh begini. Jadinya apa, nggak bijak. Ini tuh era apa, era mendekati pilpres. Aduh, dia nanti akan kaget loh. Saat pilpres dia akan kaget. Kaget apa? Soal pencapaian dia di DKI nanti akan itu nanti dia akan kaget. Dihantam dengan era kepemimpinan dia di DKI saja itu nanti udah kelabakan. Sesungguhnya nggak bisa begitulah berbicaranya soal batik. Batik itu udah tahu baju yang banyak dipakai orang Indonesia. Batik itu nggak hanya di Jawa, di luar Jawa juga ada, di luar negeri juga ada. Tapi kalau batik khas Indonesia itu beda sendiri, memang paling beda. Jadi jika Anies berbicara seperti itu, saya melihatnya apa ya, intonasi kata dan gelombang suaranya itu, vibrasinya itu musuh akademik. Saya tuh selalu menilai orang, paling tidak mengetahui orang itu dari apa, vibrasi getaran dia berbicara. Di situ akan ketahuan. Mau dia bicara pakai dalil ayat, mau bicara dia pakai kata-kata biasa, itu akan ketahuan dari vibrasi kata-kata dia. Tujuannya apa? Di balik itu apa? Itu ketahuan di situ. Nah, ini soal apa ya? Emang soal yang saya tangkap seperti itu. Kalau orang lain misalkan kok bisa menangkap seperti itu, ya emang manusia itu beda-beda. Dan itu emang ada prosesnya lah gitu. Jadi kalau misalkan Aldo ataupun Anies terjadi kesalahan seperti itu, kata-kata, heran saja kamu tuh ngapain terduduh. Video kamu tuh banyak celahnya loh, sangat-sangat banyak. Kamu tuh baca tuh asal. Harusnya nggak begitu. Ya kalau kamu asal tuh kan berarti kamu mencari sesuatu. Oke lah, sama-sama mencari, tapi beda. Kalau ada orang saya tuh pakai ilmu apa? Ngono ya ngono ning aja ngono. Tapi kalau kamu ngono ya ngono ning ngono, itu udah nabrak pakem. Nggak apalah, nggak tepat lah gitu loh. Soal batik ini saja saya tahu awal loh, bahkan udah kalah 2 hari atau berapa, bahkan udah tahu 2 hari kemarin itu udah tahu. Mungkin kalau saya buat videonya demi misalkan uang atau apa, udah dari kemarin. YouTube belum ada saat itu, bahkan di Twitter belum ada, di Facebook itu baru 1, itu pun yang nonton baru 1-2 orang. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu ya, lalu orang ada yang marah, ada yang protes, yang komentar ya sah-sah saja.
ya kan? Daripada kamu nyinyir seperti itu deh, kamu buat saja deh. Tuh orang Jakarta kan banyak UMKM, yang kecil kan banyak juga. Kamu undang deh, entah itu sunatan, entah kamu tuh nikah, lagi bisa kok gitu loh. Saya hanya nonton, kalau bisa saya datang juga, nggak masalah tuh. Ya sampai sini, selamat malam.